어느 정도 뛸 것인지에 대해서 결정할 것이고 FIFA 포인트에 있어서는 우리 기자분들이 좀 오해가 Keputusan sangat berani dan hebat tadi malam baru saja diputuskan. PSSI dan Shin Tae-yong nekat ubah aturan uji coba lawan Tanzania demi timnas Indonesia. Keputusan sangat berani dan hebat tadi malam baru saja diputuskan. PSSI dan Shin Tae-yong nekat ubah aturan uji coba lawan Tanzania demi timnas Indonesia lebih siap jelang hadapi laga sesungguhnya melawan Irak dan Filipina. Sebelumnya diberitakan, keuntungan dan kerugian yang diperoleh timnas Indonesia terkait perubahan status laga melawan Tanzania. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Tanzania di Stadion Madia, Jakarta pada Minggu, 2 Juni 2024. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi, dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Awalnya, laga ini didaftarkan sebagai pertandingan FIFA Matchday. Namun, status pertandingan kini berubah menjadi laga uji coba. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Sumarji mengatakan bahwa perubahan status ini adalah permintaan langsung dari Shin Tae-yong. Jadi permintaan Shin Tae-yong diubah menjadi training match, kata Sumarji. Perubahan status ini memberikan keuntungan dan kerugian bagi timnas Indonesia. Keuntungan pertama adalah Shin Tae-yong dapat mencoba semua pemainnya. Seperti yang diketahui, tidak ada batasan pergantian pemain dalam laga uji coba. Keuntungan kedua dirasakan oleh para pemain. Sebagai informasi, ada 8 pemain timnas Indonesia yang mendapat kartu kuning pada laga sebelumnya. Mereka adalah Jai Idzes, Asnawi Mangkualam, Hernando Ari, Ricky Kambuaya, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Ivar Jenner. Jika status laga melawan Tanzania tetap sebagai FIFA Matchday, maka 8 pemain tersebut terancam absen melawan Irak jika kembali mendapatkan kartu kuning. Kerugian yang diperoleh timnas Indonesia adalah tidak adanya poin FIFA. Timnas Indonesia dipastikan tidak memperoleh poin FIFA meskipun berhasil meraih kemenangan atas Tanzania. Padahal, skuad Garuda berpeluang memperoleh tambahan 77 poin. Saat ini, Timnas Indonesia menempati peringkat ke-134 di ranking FIFA. Awalnya pertandingan persahabatan internasional ini ada poin. Tapi karena sesuatu hal, Coach Shin Tae-yong ingin ada perubahan. Jadi tidak ada poin, ucap Sumarji. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Nah teman-teman, biarpun ini laga persahabatan, menurut kalian berapa prediksi skor timnas Indonesia versus Tanzania nanti sore? Ayo teman-teman, tulis prediksi skor kalian di komentar. Bravo Timnas, Bravo ST, Bravo PSSI. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda, mari kita kanjut teman-teman. Perubahan status laga melawan Tanzania dari FIFA Matchday menjadi laga uji coba memberikan dampak positif dan negatif bagi timnas Indonesia. Dari sisi positif, perubahan ini memberikan pelatih Shin Tae-yong fleksibilitas lebih besar untuk mencoba berbagai kombinasi pemain tanpa khawatir terhadap batasan pergantian pemain. Ini sangat bermanfaat, terutama untuk menguji strategi dan performa individu pemain dalam persiapan menghadapi pertandingan yang lebih penting. Selain itu, dengan 8 pemain yang telah mendapatkan kartu kuning, perubahan status ini menghindarkan mereka dari risiko absen dalam pertandingan resmi berikutnya melawan Irak. Namun, dari sisi negatif, timnas Indonesia kehilangan kesempatan untuk menambah poin di ranking FIFA. Dalam konteks jangka panjang, poin FIFA sangat penting untuk menentukan posisi di berbagai undian dan kualifikasi turnamen internasional. Kehilangan 77 poin berpotensi menghambat perbaikan peringkat Indonesia, yang saat ini berada di posisi ke-134.
Secara keseluruhan, keputusan ini tampaknya berfokus pada pengembangan tim dan persiapan taktis jangka pendek. Meskipun demikian, penting bagi timnas Indonesia untuk tetap memperhatikan aspek perolehan poin di pertandingan mendatang agar bisa terus memperbaiki posisi di ranking FIFA. Sayang sekali teman-teman. Penjelasan Shin Tae-yong terkait Kelvin Verdong tak bisa membela timnas Indonesia lawan Tanzania. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menjelaskan alasan mengapa Kelvin Verdong belum bisa membela skuad Garuda dalam pertandingan melawan Tanzania. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Tanzania dalam laga uji coba di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, pada Minggu, 2 Juni 2024. Pertandingan ini sebagai persiapan menuju laga lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih memiliki 2 pertandingan sisa melawan Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024. Pertandingan ini sangat penting karena timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika timnas Indonesia meraih 1 kemenangan, mereka juga otomatis akan lolos ke Piala Asia 2027. Laga melawan Tanzania hanya laga uji coba dan tidak akan masuk dalam hitungan poin FIFA. Shin Tae-yong ingin melihat performa pemainnya sebelum menghadapi Irak dan Filipina. Meskipun demikian, Shin Tae-yong memastikan Kelvin Verdong tidak bisa bermain membela timnas Indonesia. Pemain NEC Nijmegen ini belum bisa dimainkan karena belum memiliki paspor Indonesia. Kelvin tidak bisa bermain karena belum mendapat paspor Indonesia, ujar Shin Tae-yong kepada media, di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu, 1 Juni 2024. Padahal Kelvin Verdong sudah mengikuti latihan timnas Indonesia. Ia bergabung dengan tim Merah Putih dalam latihan di Stadion Madia, Senayan, pada Jumat, 31 Mei 2024. Kelvin Verdong juga membagikan perasaannya setelah menjalani sesi latihan pertama bersama skuad Garuda. Verdong tidak merasakan kendala dengan cuaca, yang mengejutkan mengingat hampir sepanjang karirnya ia bermain di Belanda. "Iya, saya sangat senang bisa berada di sini. Cuacanya sangat bagus, saya menyukainya," tutur Verdong. Sekedar informasi, Kelvin Verdong masih dalam proses naturalisasi. Pembahasan naturalisasi Verdong baru akan dibahas di DPR RI pada Senin, 3 Juni 2024. Oleh karena itu, ia belum bisa membela timnas Indonesia dalam laga melawan Irak dan Filipina. Lebih lanjut, laga uji coba antara timnas Indonesia dan Tanzania ini menjadi penting sebagai persiapan menghadapi 2 laga krusial melawan Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan Shin Tae-yong untuk menguji performa pemain dalam laga ini adalah langkah strategis, mengingat pentingnya memastikan kesiapan tim secara keseluruhan. Ketiadaan Kelvin Verdong karena masalah paspor memang disayangkan, terutama mengingat potensinya untuk memperkuat lini pertahanan timnas. Namun, proses naturalisasi memang memerlukan waktu dan harus mengikuti prosedur yang berlaku. Hal ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam memanfaatkan pemain keturunan yang berkarier di luar negeri. Pendekatan positif Verdong terhadap cuaca dan adaptasinya yang cepat menunjukkan potensi kontribusi signifikan bagi timnas di masa depan. Semoga proses naturalisasinya berjalan lancar, sehingga ia dapat segera bergabung dalam pertandingan resmi. Secara keseluruhan, uji coba ini dan persiapan yang dilakukan Shin Tae-yong menunjukkan keseriusan timnas dalam mencapai target kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Keberhasilan dalam 2 laga mendatang akan menjadi pencapaian besar dan memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Alasan Indonesia versus Tanzania batal berstatus FIFA Friendly Match, Shin Tae-yong ingin jajal seluruh 21 pemain. Shin Tae-yong ingin lebih leluasa mengganti pemain sehingga laga Indonesia versus Tanzania tidak berstatus sebagai pertandingan persahabatan resmi FIFA. Timnas Indonesia tidak akan mendapatkan poin FIFA, apapun hasil pertandingan melawan Tanzania. Tim Garuda akan menjamu tim asal Afrika tersebut dalam laga uji coba di Stadion Madia pada Minggu, 2 Juni 2024, sore. Awalnya, pertandingan persahabatan ini direncanakan didaftarkan ke FIFA sehingga berpengaruh terhadap peringkat. Namun, rencana tersebut dibatalkan untuk memenuhi permintaan Shin Tae-yong. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menjelaskan alasan perubahan tersebut.
Coach Shin Tae-yong meminta agar pertandingan diubah menjadi pertandingan latihan, kata Sumarji. Sehingga bisa memainkan pemain sesuai kebutuhan, tidak hanya 6 pemain. Awalnya pertandingan persahabatan internasional akan memberikan poin, tetapi karena suatu alasan, Coach Shin ingin ada perubahan, jadi tidak ada poin. Perubahan tersebut berkaitan dengan regulasi pertandingan persahabatan FIFA yang membatasi pergantian pemain maksimal 6 pemain. Shin Tae-yong lebih ingin mencoba semua pemainnya daripada menambah poin FIFA. Timnas Indonesia saat ini hanya memiliki 21 pemain yang tersedia untuk berhadapan dengan Tanzania. Jumlah tersebut awalnya 22, tetapi berkurang menjadi 21 akibat cedera yang menimpa Yance Sayuri. Jumlah pemain kemudian bertambah menjadi 23 dengan masuknya Malik Rizaldi dan Nadeo Argawinata. Namun untuk pertandingan Minggu sore, Justin Hubner dan Jay Itzes belum bergabung sehingga jumlah pemain hanya 21. Artinya, hanya akan ada 10 pemain di bangku cadangan. Jika laga melawan Tanzania didaftarkan ke FIFA, Shin Tae-yong hanya bisa memainkan 6 pemain dari bangku cadangan. Namun karena pertandingan besok diputuskan hanya sebagai pertandingan latihan, pelatih asal Korea Selatan tersebut berhak memainkan seluruh 10 pemain cadangan. Daftar 21 pemain yang tersedia untuk menghadapi Tanzania. 1. Hernando Ari. 2. Adi Satrio. 3. Nadeo Argawinata. 4. Sandy Walsh. 5. Asnawi Mangkualam. 6. Jordi Amat. 7. Rizky Ridho. 8. Muhammad Ferrari. 9. Nathan Choeaon. 10. Shane Patinama. 11. Pratama Arhan. 12. Ivar Jenner. 13. Tom Haye. 14. Ricky Kambuaya. 15. Marcelino Ferdinand. 16. Yakob Sayuri. 17. Egy Maulana Fikri. 18. Dimas Drajat. 19. Malik Rizaldi. 20. Rafael Struik. 21. Ragnar Oratmangoen. Yance Sayuri cedera. Jay Itzes dan Justin Hubner belum bergabung. Lebih lanjut, keputusan Shin Tae-yong untuk mengubah status pertandingan melawan Tanzania menjadi pertandingan latihan adalah langkah strategis yang dapat dimengerti. Dalam konteks pengembangan tim, terutama saat mendekati turnamen besar atau kualifikasi, fleksibilitas dalam pergantian pemain sangat penting. Ini memungkinkan pelatih untuk mencoba berbagai kombinasi pemain dan taktik tanpa terikat oleh batasan regulasi FIFA. Dengan status pertandingan latihan, Shin Tae-yong bisa memberikan kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Yang penting untuk melihat performa individu dan kerja sama tim dalam situasi pertandingan sesungguhnya. Hal ini sangat berguna mengingat jumlah pemain yang tersedia relatif terbatas, ditambah lagi beberapa pemain kunci yang belum bergabung. Namun, keputusan ini juga berarti Indonesia tidak akan mendapatkan poin FIFA, yang bisa mempengaruhi peringkat dunia. Tetapi dalam jangka panjang, jika strategi ini menghasilkan tim yang lebih solid dan siap, pengorbanan ini bisa jadi berharga. Peningkatan performa tim dalam pertandingan-pertandingan penting di masa depan bisa lebih signifikan daripada tambahan poin FIFA dari satu pertandingan persahabatan. Secara keseluruhan, keputusan ini menunjukkan fokus Shin Tae-yong pada pembentukan tim yang kuat dan siap menghadapi tantangan ke depan, meskipun harus mengorbankan beberapa keuntungan jangka pendek. Manfaatkan kesempatan ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan dan kekurangan pemain. Rotasi pemain yang lebih bebas memungkinkan pelatih untuk memahami performa individu dalam berbagai situasi pertandingan. Fokus pada peningkatan kekompakan dan kerjasama tim. Pemain yang jarang bermain bersama di pertandingan resmi dapat mencoba beradaptasi dan memperkuat sinergi di lapangan. Cobalah berbagai formasi dan strategi yang mungkin belum diuji dalam pertandingan resmi. Ini adalah kesempatan untuk mengidentifikasi taktik mana yang paling efektif dengan komposisi pemain yang ada. Jaga agar pemain tidak terlalu terbebani dan tetap bugar. Dengan rotasi pemain yang lebih banyak, pelatih bisa mengurangi risiko cedera dan memastikan semua pemain berada dalam kondisi terbaik. Jelaskan kepada pemain mengenai tujuan dan pentingnya pertandingan latihan ini. Pastikan mereka memahami bahwa meskipun tidak ada poin FIFA yang diperebutkan, performa mereka tetap krusial untuk perkembangan tim. Malik Rizaldi sudah gabung latihan Timnas Indonesia. Nadeo Argawinata belum datang. Salah satu dari dua pemain baru yang dipanggil oleh Shin Tae-yong telah bergabung dalam latihan Timnas Indonesia di Stadion Madia,
Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Juni 2024. Pemain tersebut adalah Malik Rizaldi dari Madura United. Malik Rizaldi tiba di Stadion Madia pada pukul 15.02 waktu Indonesia Barat. Dia datang ke Stadion Madia dengan membawa koper, mengenakan pakaian putih dan celana hitam. Beberapa saat setelah tiba, dia langsung mengganti pakaian latihan dan menghampiri Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, yang berada di pinggir lapangan. Setelah itu, Malik bergerak menuju pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menyambut hangat mantan pemain Persela Lamongan tersebut. Meski baru bergabung, Malik Rizaldi belum langsung bergabung dalam latihan bersama Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Dia terlebih dahulu melakukan latihan terpisah dengan didampingi salah satu ofisial Timnas Indonesia. Latihan skuad Garuda saat ini diikuti oleh 21 pemain. Sebelumnya, Malik Rizaldi bermain penuh untuk Madura United dalam leg 2 final Championship Series Liga 1 2023-2024 melawan Persib Bandung di Stadion Bangkalan, Madura, Jumat, 31 Mei 2024, malam. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan Persib atas Madura United. Dengan agregat 1-6, Persib dinyatakan sebagai juara Liga 1 2023-2024. Sementara itu, Nadeo Argawinata yang juga mendapat panggilan Timnas Indonesia, belum bergabung. Kiper Borneo FC Samarinda itu masih absen. Yance Sayuri, insya Allah akan kita pulangkan sesuai dengan hasil MRI karena kondisinya tidak memungkinkan, ujar Sumarji saat ditemui media di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Mei 2024. Tadi disepakati bahwa kita akan memulangkan Yance. Dan kita akan memanggil Malik Rizaldi dari Madura United. Juga akan kita panggil Nadeo. Malik akan dipanggil setelah final selesai, kata Sumarji. Latihan yang dilakukan Timnas Indonesia ini bertujuan untuk mempersiapkan diri menghadapi 2 laga sisa di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di tempat yang sama. Timnas Indonesia saat ini mengumpulkan 7 poin dari 3 laga, menempati peringkat kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak berada di posisi puncak dengan koleksi 9 poin. Vietnam berada di urutan ketiga dengan 3 poin, sementara Filipina di posisi terakhir dengan 1 poin. Dengan 1 kemenangan lagi, Timnas Indonesia akan mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang menghadapi Irak dan Filipina, Timnas Indonesia akan menggelar laga uji coba melawan Tanzania di Stadion Madia, Minggu, 2 Juni 2024. Lebih lanjut, panggilan Malik Rizaldi ke Timnas Indonesia merupakan langkah yang menarik. Sebagai pemain yang telah menunjukkan kualitasnya di level klub, dia memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi Timnas. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana integrasinya dengan skuad Timnas dan sejauh mana dia dapat beradaptasi dengan filosofi permainan yang diterapkan oleh pelatih. Semoga panggilan ini membawa dampak positif bagi kemajuan Timnas Indonesia di kancah internasional. Fokus dan dedikasi adalah kunci utama. Tetaplah fokus pada latihan dan pertandingan, serta dedikasikan diri untuk memahami dan menerapkan filosofi permainan yang diinginkan pelatih Shin Tae-yong. Kerja sama tim sangat penting. Bangun chemistry dengan rekan-rekan setim, meskipun kamu baru bergabung. Kerjasama yang baik di lapangan akan meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Jaga kesehatan dan kebugaran. Pastikan untuk menjaga kondisi fisik dengan baik melalui nutrisi yang tepat, istirahat yang cukup, dan pemulihan yang baik setelah latihan. Belajar dari pengalaman pemain-pemain berpengalaman di Timnas. Manfaatkan setiap sesi latihan dan pertandingan sebagai kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri. Tetap rendah hati dan terbuka terhadap masukan dari pelatih dan rekan tim. Sikap yang positif dan keinginan untuk terus belajar akan membantumu berkembang lebih cepat. Kuatkan mental untuk menghadapi tekanan dan ekspektasi yang tinggi di level internasional. Mental yang kuat akan membantu mengatasi tantangan dan menjaga konsistensi permainan.
Semoga sukses dalam kariermu bersama Timnas Indonesia. Pernah dikalahkan Timnas Indonesia, Tanzania bertekad balas dendam. Pelatih Tanzania, Hemed Sulaiman, bertekad membalas kekalahan timnya saat menghadapi Timnas Indonesia dalam laga uji coba mendatang. Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba melawan Tanzania di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, pada Minggu, 2 Juni 2024. Uji coba ini disiapkan sebagai persiapan sebelum melanjutkan pertandingan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih dijadwalkan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024 dalam laga lanjutan tersebut. Dalam dua laga ini, tim asuhan Shin Tae-yong hanya memerlukan satu kemenangan untuk mengunci tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan posisi kedua yang saat ini ditempati dengan 7 poin, satu kemenangan lagi sudah cukup untuk memastikan kelolosan mereka. Laga melawan Tanzania ini akan menjadi uji coba sebelum menghadapi dua pertandingan penting tersebut. Meski Timnas Indonesia tidak terlalu mementingkan hasil uji coba ini, pelatih Timnas Tanzania, Hemed Sulaiman, justru memiliki tekad kuat untuk balas dendam. Hal ini disebabkan oleh kekalahan terakhir Tanzania dari Indonesia. Timnas Indonesia pernah menghadapi Tanzania dalam laga persahabatan di Stadion Siliwangi, Bandung, pada 14 September 1997. Saat itu, Tanzania kalah 1-3 dari Timnas Indonesia. Gol Indonesia dicetak oleh Fahri Husaini pada menit ke-19, dan Kurniawan Dwi Yulianto pada menit ke-26 serta 45. Sementara itu, gol tunggal Tanzania dicetak oleh Lunia Mia pada menit ke-20. Hemed Sulaiman mengaku ingin membalas kekalahan tersebut, meski ia tidak bisa berbicara banyak soal laga tahun 1997. Soal tahun 1997, saya tak bisa bicara banyak, karena saya tak tahu banyak soal itu. Mari bicara soal kondisi sekarang, ujar Hemed Sulaiman kepada media di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 1 Juni 2024. Saya dengar kami kalah 1-3 saat itu, sekarang kami pastikan kami ingin balas dendam, tambahnya. Dengan tekad balas dendam ini, Hemed Sulaiman memastikan telah mempelajari pertandingan terakhir Timnas Indonesia. Meskipun ia mengaku tidak tahu banyak soal tim Merah Putih, ia menilai bahwa Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan adalah tim yang bagus dengan pemain dan pelatih yang berkualitas. Sulaiman juga mengungkapkan rasa senangnya karena dapat menghadapi tim bagus sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama saya senang berada di sini, kami tiba dengan selamat, dan semuanya bagus. Indonesia negeri yang indah, ini pertama kali saya ada di sini, negeri yang sangat bersahabat. Semuanya baik, kata Sulaiman. Mengenai pertandingan, kami tiba malam tadi, kami punya pemain yang bagus, kami juga melakukan persiapan dengan baik. Kami tidak tahu banyak soal Indonesia tapi saya sudah mengikuti beberapa pertandingan mereka, saya pikir mereka tim yang bagus. Indonesia juga punya pelatih dan pemain yang bagus. Kami senang bisa bermain melawan Indonesia, ujarnya. Sulaiman menilai bahwa baik Timnas Indonesia maupun Tanzania akan mendapatkan keuntungan dari pertandingan ini karena kedua tim sama-sama mempersiapkan diri menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan terakhir yang mereka mainkan, saya pikir mereka menang, tim yang luar biasa, kami respect kepada mereka, kata Hemed. Kami senang bisa bermain melawan mereka, kami juga tengah menghadapi laga kualifikasi jadi baik buat kami bermain melawan Indonesia. Indonesia juga mendapatkan hal baik dari laga ini karena mereka tengah bersiap melawan Irak. Ini akan menjadi laga yang bagus besok, tuturnya. Lebih lanjut, pelatih Tanzania, Hemed Sulaiman, menunjukkan tekad kuat untuk membalas kekalahan timnya dari Indonesia pada 1997. Meski sudah lama berlalu, kekalahan tersebut masih menjadi motivasi bagi Tanzania untuk tampil maksimal. Pendekatan ini menandakan pentingnya sejarah dalam membangun semangat tim. Bagi Timnas Indonesia, laga uji coba ini adalah bagian dari persiapan menuju pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Fokus utama mereka adalah laga melawan Irak dan Filipina. Hal ini menunjukkan strategi Shin Tae-yong dalam mempersiapkan timnya dengan baik tanpa terlalu memusingkan hasil uji coba. Sulaiman mengakui kualitas Timnas Indonesia, baik dari sisi pemain maupun pelatih.
Pengakuan ini menunjukkan respek terhadap kemampuan tim lawan dan kesadaran akan tantangan yang dihadapi. Sulaiman juga menyatakan kegembiraannya berada di Indonesia, mencerminkan semangat sportif dan persahabatan dalam sepak bola. Mencerminkan bagaimana kedua tim mempersiapkan diri dengan perspektif dan tujuan masing-masing, menjelang pertandingan yang bermanfaat bagi persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Amat dipastikan bisa bela timnas Indonesia lawan Tanzania, Justin Hubner masih tanda tanya. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, telah memastikan bahwa Jordi Amat akan bermain untuk skuad Garuda melawan Tanzania. Namun, keterlibatan Justin Hubner masih belum pasti. Tim nasional Indonesia akan menghadapi Tanzania dalam pertandingan uji coba di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, pada Minggu, 2 Juni 2024. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka akan menghadapi Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024. Demi menghadapi dua pertandingan penting ini, Shin Tae-yong ingin melihat performa timnya dan berencana untuk mencoba banyak pemain dalam pertandingan uji coba. Sebelum pertandingan, Shin Tae-yong memberikan pembaruan tentang kondisi para pemainnya. Dia mengungkapkan bahwa Jordi Amat baru saja bergabung dengan timnas Indonesia dan telah berlatih bersama. Jordi Amat sudah bergabung dengan timnas dan telah berlatih bersama rekan-rekannya. Meskipun belum diputuskan apakah dia akan menjadi starter atau cadangan. Sementara itu, Justin Hubner dijadwalkan tiba pada Sabtu, 1 Juni 2024. Shin Tae-yong menyatakan bahwa Jordi dapat bermain melawan Tanzania, namun keterlibatan Justin masih belum pasti karena jadwal pertandingan klubnya. Timnas Indonesia memiliki peluang untuk lolos ke babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi. Saat ini, mereka berada di posisi kedua dalam klasemen grup F dengan 7 poin. Jika mereka meraih kemenangan, bukan hanya lolos ke babak berikutnya yang akan mereka raih, tetapi juga tiket ke Piala Asia 2027 akan terjamin. Lebih lanjut, bahwa persiapan yang matang dan penggunaan kesempatan untuk menguji berbagai pemain dalam pertandingan uji coba sangat penting bagi kesuksesan timnas Indonesia di masa depan. Kemampuan untuk beradaptasi dengan pemain baru seperti Jordi Amat dan mengelola situasi di sekitar pemain seperti Justin Hubner menunjukkan fleksibilitas dan kepemimpinan yang baik dari pelatih. Dengan semangat persatuan dan kerja keras, timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai hasil yang gemilang di tingkat internasional. Tetap fokus pada tujuan jangka panjang dan menjaga semangat tim tetap tinggi, meskipun menghadapi tantangan dan perubahan. Komunikasi yang baik antara pemain, pelatih, dan staf pendukung sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Selalu terbuka untuk belajar dari setiap pengalaman, baik itu kemenangan maupun kekalahan, dan gunakan itu sebagai motivasi untuk terus berkembang. Ingatlah bahwa proses menuju kesuksesan tidak selalu lurus, tetapi dengan dedikasi, kerja keras, dan kerjasama, Anda dapat mengatasi rintangan dan mencapai tujuan Anda. Kata pelatih Filipina Tom Saintfiet jelang lawan timnas Indonesia dan Vietnam, tahu diri bakal kepayaan. Pelatih Filipina, Tom Saintfiet, menyadari bahwa dua laga terakhir di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan besar. Filipina akan menghadapi dua pertandingan terakhir melawan Vietnam dan tim nasional Indonesia. Tim yang dipimpin oleh Saintfiet tersebut akan terlebih dahulu menghadapi Vietnam di Mai Dinh National Stadium, Hanoi, pada 6 Juni 2024. Setelah itu, Filipina akan melawan tim nasional Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 11 Juni 2024. Saat ini, Filipina berada di posisi terakhir grup F dengan perolehan 1 poin. Kevin Rey Mendoza dan kawan-kawan harus memenangkan dua pertandingan tersebut untuk melaju ke babak berikutnya kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Saintfiet menyadari bahwa pertandingan ini akan sulit, namun ia akan mencoba mencuri 3 poin dari Vietnam. Kami tahu ini akan sulit dan saya tidak akan mengatakan bahwa kami akan menang, tetapi niat kami adalah menghadapi Vietnam terlebih dahulu dan mencoba meraih 3 poin di sana, ujarnya, dilansir dari Manila Standard. Saintfiet memanggil 28 pemain untuk melawan tim nasional Indonesia dan Vietnam. 7 diantaranya adalah pemain baru.
Mereka adalah Dylan Demuing, Alex Moniz, Christopher Reyes, Zico Bailey, Adrian Ugelfic, Scott Woods, dan Vin S1MC High Pronunciation Daniel. Berikut daftar pemain Filipina untuk melawan tim nasional Indonesia dan Vietnam. Neil Etheridge, Birmingham City, Anthony Pintus, PSS Sleman, Christopher Reyes, Krabi FC, Amani Aguinaldo, Trat FC, Jesper Nyholm, Perak FC, Jarve Gayoso, Kaya FC, Filipina, Christian Rontini, Persita Tangerang, Polta Binas, Perfra NL Vukovar 1991, Simen Lingbo, Persik Kediri, Dylan Demuing, Zulte Waregem, Jesse Curang, Ratchaburi, Oskari Kekonen, Lampun Warriors FC, Michael Baldisimo, San Jose Earthquake FC, Alex Moniz, New England Revolution 2, Matthew Baldisimo, York United, Mark Swinston, Kaya FC, Filipina, Kevin Ingreso, Wantagwig, Filipina, Zico Bailey, New Mexico United, Santiago Rublico, Atletico Madrid, Adrian Ugelfic, Levanger FK, Pocholo Bugas, United City, Filipina, Irik Galantes, Wantagwig FC, Filipina. Vin S1MC High Pronunciation Daniel, Stallion Laguna, Filipina, OJ Porteria, Dewa United, Patrick Reichelt, Kuala Lumpur FC, Scott Woods, Eltonsburg, Jermehia Borlongan, Cebu FC, Filipina, Kevin Mendoza, Persib Bandung. Lebih lanjut, Tom Saintfiet menghadapi tugas berat dengan timnas Filipina di 2 pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan posisi terakhir di grup dan hanya memiliki 1 poin, Filipina harus memenangkan kedua pertandingan melawan Vietnam dan Indonesia untuk menjaga peluang lolos. Strategi Saintfiet yang realistis namun optimistis menunjukkan pengakuannya terhadap tantangan besar yang dihadapi timnya. Keinginannya untuk meraih 3 poin melawan Vietnam adalah langkah awal yang penting. Namun, mengingat kekuatan lawan dan tekanan untuk menang, ini bukan tugas yang mudah. Panggilan terhadap 28 pemain, termasuk 7 pemain baru, menunjukkan upaya Saintfiet untuk menyegarkan tim dengan tambahan energi dan keterampilan. Keputusan ini bisa jadi kunci dalam menghadapi lawan-lawan tangguh. Selain itu, keberadaan pemain berpengalaman seperti Neil Etheridge dan Kevin Mendoza dapat memberikan stabilitas dan kepemimpinan di lapangan. Sementara pemain muda baru diharapkan bisa membawa dinamika baru ke dalam tim. Secara keseluruhan, meskipun peluang Filipina tampak tipis, dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, masih ada kemungkinan mereka dapat mengatasi rintangan dan memberikan kejutan dalam 2 laga penentu tersebut.